Garuda, Garuda, Garuda Nuswantara, lambang landasare tumrap negara kita. Garuda, Garuda, Garuda Nuswantara, lambang landasare tumrap negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kembali lagi di channel Cak Rofik. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang tari Garuda Nuswantara atau Garuda Nusantara. Teman-teman udah pada tahu belum tari Garuda Nusantara ini? Mungkin ada yang udah pernah nari, atau mungkin ada yang belum pernah sama sekali. Hari ini kita bakal berbincang dengan tari Garuda Nuswantara ini. Siapa sih kira-kira pencipta tarian ini? Yuk kita langsung panggil aja ya pencipta tari ini. Cak Rofik, silakan Cak. Ya. Duduk di sini. Gimana? Nah, ini kan kita hari ini mau bahas tentang tari Garuda Nusantara ya. Bener nggak sih kalau tarian Garuda Nusantara ini Cak Rofik yang ciptain? Pertama yang perlu kami sampaikan bahwa tari Garuda kita lihat di YouTube di Indonesia. Tidak hanya saya, jadi kita lihat banyak sekali ada tari Garuda, macam-macam lah ya. Yang jelas memang saya membuat tari Garuda Nusantara atau Garuda Nuswantara, yang memang saya lihat juga di YouTube sudah banyak ditarikan oleh anak-anak remaja lah. Saya senang sekali. Tapi yang paling penting untuk pemirsa bahwa tari yang saya ciptakan itu pokoknya yang ada syairnya. Garuda, Garuda Nuswantara, lambang landasare tumrap negara kita. Garuda, Garuda, Garuda Nuswantara, lambang landasare tumrap negara kita. Jadi kalau ada tarian yang ada syairnya itu, maka itulah tari Garuda Nusantara ciptaan kami. Nah, kalau latar belakang dari tari Garuda Nusantara ini gimana, Cak? Ya, kalau latar belakangnya itu pertama, kalau kita ngomong tentang Garuda Nusantara, seperti yang syair yang saya sampaikan, itu jelas memang kami merasakan bahwa kami hidup di Indonesia ini hidup yang sangat nyaman. Nah, kenyamanan di Indonesia itu lepas dari apakah kita etnik apapun, agama apapun, tapi sebenarnya kita ini dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika yang ada di lambangkan burung Garuda. Burung Garuda ini adalah lambang tentang semangat, lambang tentang kegagahan, lambang tentang kita bekerja keras dan sebagainya. Nah, itulah yang sebenarnya kami inginkan untuk kami buat tarian ya, tarian yang itu secara nggak langsung anak-anak itu bermain dengan hobinya, tapi secara nggak langsung dia mendengarkan kata-kata Garuda Nuswantara, lambang negara kita. Terus untuk konsep garap mungkin gimana ini, Cak? Sudah saya ciptakan agak lama sekali ya, kira-kira tahun 87-an ya. Dan saya bersyukur bahwa pada hari-hari ini atau tahun-tahun belakangan ini sudah ada peringatan tentang Hari Bela Negara. Nah, jadi ini saya merasa bersyukur karena memang kami menciptakan tari Garuda Nuswantara atau Garuda Nusantara ini memang bermaksud secara tidak langsung melalui kesenian kami menanamkan jiwa-jiwa patriotisme, jiwa-jiwa anak-anak muda untuk menyintai negerinya. Jadi membela negara itu saya kira juga tidak harus dengan patriotisme yang kayak
baris berbaris atau seperti apa, tetapi melalui kesenian itu juga sebenarnya bagian-bagian yang secara simbolik, secara tidak terasa kita memberikan sesuatu kepada anak-anak kita. Jadi saya sih berharap bahwa tarian Garuda Nuswantara ini tetap disukai oleh anak-anak muda, walaupun ini sudah zamannya sangat milenial dan banyak orang atau anak-anak yang suka dengan melihat medsos dan sebagainya, dan oleh karena itu saya juga mengupayakan bagaimana ini menjadi bagian yang bisa dilihat di dalam media sosial di zaman ini. Saya ingin menunjukkan sedikit supaya nanti pemirsa juga tahu. Wah. Misalnya unsur-unsur seperti apa yang saya sampaikan tadi. Boleh. Coba kita lihat ya. Iya. Jadi misalnya coba yang misalnya gerak-gerak dari Ponorogoan ya, misalnya yang gini tak tung tak tak tung tak tak tok tak delang tak ya, nah ini sebenarnya ada gerakan dulu saya proses dengan teman-teman Ponorogo tari edrek kalau nggak salah, itu ada gerak-gerak yang ini, dan kemudian kami coba kami masukkan dalam model di tari ini, dan saya kira kok rasanya juga menjadi ekspresif gitu. Wow, nah ada juga misalnya gerak-gerak yang dari topeng Malang, malah banyak misalnya ada wiletan seperti ini. Tok danden tok dang petak deng tlok tung tok deng tak dang tulung dang tak dondrang. Tok danden tok dang petak dekluk tung tok deng tak dang tung tak. Nah, kayak semacam itu, ini adalah bagian potongan-potongan dari situ. Termasuk misalnya saya ngambil dari wiletan kendangan wayangan Jawa Timur, Jawa Timuran misalnya. Totok tung tung gentak gentung tantong totok. Nah, coba saya isi dengan model ini. Misalnya ya 7 8 tung tung tok tung tok tung gentak gentung tak drong trong tong tung tak tung tok tung gentak gentung tak drong tong. Nah, kayak semacam jadi macam-macam itu ya. Iya. Belum lagi misalnya ada yang lagunya nano nane itu gending Malangan itu ya, yang ada di topeng Malang, karena kami juga belajar itu. Jadi saya kira itulah beberapa hal yang bisa kita sampaikan di ini. Wah, keren sih, dari berbagai macam kolaborasi yang ada di Jawa Timur bisa jadi tarian kayak gini. Keren banget sih, salut saya sama Cak Rofik ini. Oke, gimana guys? Teman-teman udah pada kepo belum sama tarian secara utuh, tarian Garuda Nusantara ini gimana? Nah, sebelumnya terima kasih banyak ya sama Cak Rofik ya, sudah mau menjelaskan gimana sih tarian Garuda Nusantara itu, dari sejarahnya, gerakannya, dan konsep tariannya itu seperti apa. Nah, udah pada kepo kan? Yuk kita langsung lihat aja tari Garuda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
kita